Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayoul ikhwah, azana subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepadanya salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya nikmat besar masih Allah limpahkan untuk kita. Ketika ada masalah, ada jawaban. Karena Al-Quran telah dijaga oleh Allah. Sunnah bagian dari Al-Quran. Perilaku para sahabat yang telah Allah kokohkan juga bagian dari Al-Quran. Karena jelas ayatnya wa atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Juga Allah jelaskan wa may yuti rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati kepada Allah. Dan kita diperintah untuk mentaati Rasul. Wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan, ambil. Apa yang Rasul larang, jauhi. Kenapa kok begitu? Karena Rasul itu hanya membacakan, enggak nambah, tidak mengurangi. Karena Allah telah mengokohkan tentang perilaku Nabi SAW adalah hanya mengikuti wahyu. Sebagaimana firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Nabi kita tidak pernah bicara dari hawa nafsu. Apa yang ia sampaikan itu semata hanya wahyu. Maka itu maksum, terjaga. Ada masalah turunnya ayat selesai, ada masalah turunnya ayat selesai, ada masalah turunnya ayat selesai. Memang wahyu masih turun. Termasuk perintah dari Nabi SAW untuk mengikuti kepada para sahabat. Hadisnya jelas, alaikum bi ashabi, ikuti sahabatku. Alaikum bil jamaah, supaya kamu mengikuti al jamaah. Apa? Ma ana alaihi al yauma wa ashabi. Cara berislam yang saya berada di atasnya bersama para sahabatku. Jelas.
Yang juga mereka disanjung dengan khair ummati qarni, umat yang paling bagus yang sekurun saya, itu sahabat. Sanjung jelas. Bahkan mencelanya nggak boleh. La tasubbu ashabi, kalian jangan cela sahabatku. Gamblang kan? Ya Allah jadikan sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada Rasul contoh yang baik buat kamu. Ini sangat nyata sekali keberadaan Rasul. Dan mereka dijamin tidak akan sepakat di dalam kesesatan. La yajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat, bersekongkol di dalam kesesatan. Yang dimaksud umatku itu adalah para sahabat. Karena umat dikatakan umatku, yang ada itu sahabat, kita belum ada. Dan berbagai macam hal yang lain yang senada dengan itu. Dan mereka sudah Allah gelarkan dengan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Allah juga mengokohkan tentang mereka, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin ansor, generasi awal Islam. Siapa generasi awal Islam itu? Muhajir dan Ansor. Itu sahabat. Bila kita ingin selamat, ya kita harus masuk kepada kriteria walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik. Ittiba, berarti ilmu dulu, tahu, baru ikut, baru beramal. Kepada yang seperti itu Allah menjamin perkara yang dijaga dengan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang menurunkan adzikra, saya juga yang menjaga. Yang kita sebutkan di atas, kitab, sunnah maupun perilaku sahabat, itu masuk pada kategori perkara yang dijaga, yang itu bisa menjadi petunjuk dari masa ke masa. Di antara masalah yang akhir-akhir ini mencuat, adanya sebuah ungkapan pesan dari orang yang promosinya doanya mustajab. Tiang sing dijamin dongane mustajab niku tiang sing wahyu masih turun dia hidup, atau termasuk juga orang yang wahyu sudah tidak turun klaim mustajab? Yang mana? Orang yang dijamin doanya mustajab diberitahukan siapa? Si A, si B, orang yang disebutkan oleh wahyu. Kalau tidak, kita nggak tahu. Apakah semua orang yang telah mendapatkan legalisir doanya mustajab niku lek ndonga mesti kabul? Belum tentu. Apakah semua doa Nabi kita mesti kabul? Gak ada jaminan. Apa contoh doa Nabi kita ternyata gak dikabulkan? Di antaranya keinginan kuat supaya pamannya masuk Islam. Ternyata keinginan kuat semoga dosa pamannya diampuni. Boleh? 3 orang disebutkan namanya, semisal Umayyah bin Khalaf, Ikrimah bin Abu Jahal, Suhail bin Amr, untuk dilaknat. Ternyata dilaknat atau malah masuk Islam. Itu jelas orang yang dijamin doanya ternyata ada yang nggak dikabulkan juga.
Walaupun sisi doa yang lain dikabulkan, mungkin pada sisi pahalanya, pemberiannya di akhirat, iya. Tetapi kalau real menjamin mesti nggak ada. Kemudian ketika orang yang sudah jelas saja begitu, kemudian orang yang masa wahyu turun, bisakah mengklaimnya mustajab? Si B doanya mustajab, bisa menjamin? Nggak bisa. Karena nggak ada kontrak. Yang ada orang yang berkriteria itu pun juga butuh pemberitahuan. Karena amal kita memang belum diberitahu diterima atau tidak. Sementara pengkabulan doa pun juga ada yang pengkabulan diberkahi, pengkabulan semata diberi. Siapa? Doa masuk kategori diberkahi. Doanya mukmin ahli tauhid, doanya muslim ahlu sunnah, pengkabulannya tanda diberkahi. Karena dengan pengkabulannya ibadah semakin kokoh, semakin tawadhu. Karena mereka telah terpenuhi kriteria. Lalu apakah juga ada doa orang kafir yang dikabulkan? Ada. Wong kafir niku ndonga mboten? Ndonga. Napa tongone? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ndonga itu juga, cuma gak diterus nih. Ya Allah katakan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah berilah kami di dunia kebaikan. Karena Paul sampai di situ, di akhirat gak dapat apa-apa. Loh, banyak orang yang dongo kayak begitu. Termasuk kisahnya orang yang mengarungi lautan. Ombak datang dari segala penjuru. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ketulusan, Allah pun juga kabulkan. Buktinya Allah menjelaskan, hatta idza najjahum ilal barri fa idahum yusyrikun. Sehingga ketika Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, kambuh. Dikabulkan mereka. Iblis napa dongane sing dikabul nih? Andirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umurku sampai manusia dibangkitkan. Apa jawab Allah Ta'ala? Fa innaka minal mundharin. Kamu termasuk yang ditangguhkan, dipanjangkan umurnya. Loh, kan dikabulkan. Itu pengkabulan yang bersifat istidraj. Bukan pengkabulan bersifat keberkahan, tetapi istidraj. Tetapi secara umum kita nggak bisa mengklaim si A dongane mesti, si B dongane mesti mustajab. Karena kita nggak mendapatkan kontrak kerja. Awakmu si fulan dijamin dongamu mustajab. Ada? Nggak ada. Kalau sahabat ada, itu ternyata orangnya sudah mati. Memang ada sahabat yang dijamin doanya mustajab sampai Umar menjumpai. Tapi selebihnya kita tidak tahu. Makanya bila ada orang itu mengatakan si A doanya mustajab, saya khawatir itu termasuk tazkiyah. Napa tazkiyah niku? Merekomendasikan diri telah mendapatkan jaminan. Merekomendasikan diri telah mendapatkan jaminan. Menetapkan diri, ngaku-ngaku telah mendapatkan jaminan. Aku termasuk wong sing dongane mustajab. Niku contoh bahasa. Sementara dia tidak menopang dengan kitab dan sunnah, tetapi semauan.
Yang itu kita orang gitu sajalah, wong biasa, apa syarif, apa habib, apa kiai, atau tokoh, atau ulama, atau orang besar, atau imam, atau dan sebagainya. Kita nggak mempermasalahkan gelarnya, tapi ada si fulan itu dongane mustajab. Mula gambare pajangan nek sosial media, kamu nanti akan didoakan. Ada 2 pertanyaan masuk seperti itu. Saya diminta untuk nanggapi. Napa tanggapannya? Itu promosi keberhalaan. Itu ajak-ajak wong untuk nyembah berhala. Neng bahasanya mboten terang-terangan, saya Tuhan bersama Allah, sembahlah saya. Gak menggunakan bahasa itu, tetapi hakikatnya dia adalah promosi ketuhanan, promosi keberhalaan. Karena Tuhan palsu itu adalah berhala. Mongko tiyang niku dinyatakan satu, dongane mustajab. Yang kedua, pasangan gambarin nek sosial media, kamu nanti akan didoakan. Ini kira-kira tiyang sing pengen memajang gambare tiyang niku wonten sosial media, napa harapane? Napa harapane? Senangnya tercapai. Didoakan oleh pemilik gambar. Kenapa kok tertarik? Karena dia itu mustajab. Sebenarnya hakikat nyembah berhala itu. Sebenarnya hakikat menyembah berhala itu yang pundi? Melestarikan sesuatu karena punya kelebihan, dengan melestarikannya dia dapat kelebihan. Sementara itu bukan wahyu. Bahkan dijadikan wasilah, dengan saya pajang gambarnya dia akan mendoakan. Berarti saya minta kepada dia, ndonga kepada Allah. Tiyan niku tasih kesan apa sampean mati? Apa juga kita mendengar? Apa dia mendengar? Gak ada jaminan. Hakikat keberhalaan yang memang begitu itu. Orang musyrik itu nggak merasa nyembah berhala, tetapi mereka dikatakan nyembah berhala. Gimana? Pemikiran orang musyrik. Pada surah Az-Zumar yang ketiga, Allah menyebutkan ungkapan orang-orang musyrik. Apa ungkapan mereka? Ma na'buduhum. Saya tidak menyembah berhala-berhala itu. Kenapa? Makhluk podo karo aku. Terus illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali mereka saya harapkan mendekatkanku kepada Allah sedekat mungkin. Artinya saya minta dia mengantarkan doaku kepada Allah, karena dia punya kedudukan lesing dongo bersangkutan nanti akan mudah dikabulkan. Tempat penitipan doa. Akhirnya setan membisikkan, rawatan patunge gambare petilasane, beri ini itu dan sebagainya, kamu nanti akan didoakan dia oleh Allah, oleh persangkutan kepada Allah. Sama kan kerangkanya, sama kerangkanya. Makanya Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, dan Nasr sebenarnya itu nama orang soleh. Ketika meninggal dibikin petilasan, kenang-kenangan. Bentuknya gambar, lama-lama berkembang jadi patung. Ditempatkan
di tempat duduk mereka termasuk tempat ibadahnya. Ketika dibikin pertama kali belum disembah. Ketika sang pembikin mati, akhirnya dibisikkan kepada generasi berikutnya. Kurang lebih mereka ditanya, nyapo toh di tempat ibadahmu kok enek gambare patunge? Apa jawabannya? Nggak tahu. Nah, disitulah mereka berkreasi. Itu kan orang soleh dekat kepada Allah, dongane mustajab. Bila kamu minta didoakan, dia mendoakan gampang kabul. Dan ini wong soleh mati porip itu kerungu. Maka kamu boleh untuk minta didoakan ketika dia itu masih hidup atau sudah mati. Les mati para nono kuburane, sampaikan penitipan kepada mereka. Sama kan? Itulah proses penyembahan berhala. Gitu prosesnya. Napa? Mengikuti bisikan setan, isine wong sing soleh jadikan sebagai tempat penitipan. Sing damel acara ngeten iki mutlak saking setan, itu dianggap agama. Sementara wong mati sudah tidak dengar, mereka sudah tidak berdoa, juga nggak ada jaminan karena belum diberitahu bagaimana hasil hisab. Lalu bagaimana orang memasrahkan hajat kepada mereka, sementara mereka nggak punya kemampuan? Itu kan hakikat kesyirikan. Itu tadi. Maka ketika saya mendapatkan pertanyaan kayak begitu, langsung memberikan sebuah jawaban yang to the point, kepada sasarannya. Apa? Itu promosi keberhalaan. Kira-kira menyebarnya keberhalaan itu di masa ngeten iki cepet napa lambat? Nopo kok sangat cepat. Ya, menggunakan media kok. Artinya seolah seorang itu sudah mendapatkan fasilitas media, menyebar kemana-mana. Seolah bisa dibilang semua orang itu pegang HP, seolah. Walaupun ada juga yang nggak kenal sama sekali. Tapi generasi muda bisa dibilang sudah kenal semuanya. Kenapa? Wis dilatih sejak berada di dalam perut. Nggih mboten? Dan apa? Lah ibuke tolingan terus mendina nek pengen dilatih lah nggih. Ngomong karo HP nan, nyuapi karo HP nan, mimii karo HP nan. Terus kan sudah diwarai, sehingga penasaran, akhirnya ingin, akhirnya memegang. Bahkan kadang bocah cilik orang nulis itu pointer mengoperasionalkan piye carane tuko. Apalagi bisa membaca, apalagi ngerti bahasa Inggris, bahkan semua sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu alasan kenapa penyebaran berita termasuk promosi kesyirikan itu sangat cepat. Generasi muda rata-rata sudah pegang, jarang yang tidak memegang. Sehingga berbagai macam pengaruh begitu mudah menjalar ke sana kemari. Ini masalah yang kita wajib untuk waspada. Terutama anak-anak kita, cucu kita. Ternyata promosi keberhalalan itu adalah sangat luar biasa. Nah begitu, sampai yang biasa ngaji saja dapat berita itu bingung, iki jane oleh apa ora to? Itu sing ngaji saja masih bingung, ini oleh apa ora yo? Nek mboten ngaji, saya yakin langsung disiarkan. Alhamdulillah yang tanya akhirnya paham, oh begitu, semoga umat terjaga dari kesyirikan. Kenapa? Jelas akan bahayanya. Itu poin pertama yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan masalah urusan promosi keberhalaan. Itu ternyata mereka semakin berani saja. Berikutnya dari kitab Aqidah Al-Wajiz, akidah pendahulu kaum muslimin generasi awal Islam yang mereka dijamin baik,
seperti apa akidahnya, insyaallah kita lanjutkan pembahasannya di kesempatan kali ini. Berikutnya kita masuk di halaman 199. Niku nggih. Sudah kita mulai, sekarang baris keberapa? Keempat nggih. Kelanjutan tema global tentang suluk dan akhlaknya generasi awal Islam. Suluk adalah berilmu sebelum melangkah. Kenapa suluk? Berilmu sebelum melangkah. Sebelum melangkah cari ilmu dulu. Berilmu sebelum melangkah itu suluk. Karena diambil dari pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman. Siapa sing suluk? Man salaka thariqan iku suluk. Salaka niku suluk. Napa? Suluk nih. Keluar rumah menempuh perjalanan untuk cari ilmu. Bahasa Jawane suluk. Wong sepuh-sepuh riyin kata sing suluk. Ternyata kita enggak termasuk sepuh-sepuh, rada nom nggih suluk. Tapi suluk pemahaman mereka dengan suluk bahasa Arabnya suluk secara benar sama atau beda? Apa pemahaman suluk gaya mereka? Datang kepada yai diberikan arahan bimbingan memperbanyak zikir nggih sangu mati, terus bimbingannya apa? Mbuh sing penting iki amalane konggone Mbah Yai. Paham apa ndak ngerti. Kadang dihapusi. Kenapa? Karena nggak dipahamkan. Makanya kita harus merevisi kondisi yang kayak begitu karena punya kesamaan sama-sama suluk. Kalau gitu gimana pemahaman yang benar? Keluar rumah menempuh perjalanan ke majelis ilmu syar'i untuk mempelajari Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih bagaimana pemahaman para sahabat. Nanti apabila definisi begitu, seolah nanti yang didapatkan gamblang. Bukan sebatas untuk amalan sing diijazah nih Mbah Yai. Karena di masyarakat itu juga ada suatu pemikiran masyarakat lek ngamal butuh ilmu, makanya ilmu sing tok tandangi kudu diijazah nih dhisik kepada Mbah Yai. Lek Mbah Yai wis ngijazahi engko amalno niku pun bener napa masih salah? Itu masih salah. Diijazahkan tuh masih memungkinkan, yaitu dicarikan persaksian ini amalan Islam apa bukan, itu diijazahkan, artinya dipelajari, dipersaksikan, maka cari guru yang benar. Itu diijazahkan, dipersaksikan, ini cocok dengan dalil apa enggak. Tetapi yang sering dimasalahkan namanya lewes diijazah nih yang gone Mbah Yai, ini masih kabur tentang kriterianya Mbah Yai. Karena contoh yang diijazahkan itu banyak, ternyata ketika dicek itu ada kesyirikan. Nopo? Sholawatan sing jenenge nopo niku? Tolak balak dari wabah corona, nopo niku? Li khamsatun niku katanya sudah diijazahkan, tapi ketika dicek ternyata banyak mengandung kesyirikan. Li khamsatun utfi biha kharral waba al fatimah al khatimah.
Li khamsatun, saya punya 5 nama. Utfi akan ku padamkan biha dengan 5 nama, kharrol wabah yang memanas, al khatimah lagi memporak-porandakan. Wabah yang melanda lagi memporak-porandakan. Yang dimaksud virus corona. Karena trennya di waktu itu ketika muncul itu. Siapa 5 nama itu? Al-Mustafa, Al-Murtadha, wa benahuma, wa Fatimah. Sinten Al-Mustafa? Nabi. Sinten Al-Murtadha? Ali. Sinten wa benahuma, 2 anak lakinya, Hasan dan Husain. Sinten wa Fatimah? Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasih sugeng napa sampun ninggal? Bisakah mereka memadamkan bencana di Indonesia? Ini kan sudah jelas kesyirikan. Orang sudah mati, gimana akan bisa meredakan wabah? Terus alasan mereka yang mana? Itu kan jelas menyelesaikan syariat dan itu termasuk syirik. Kenapa diamalkan? Alasannya wis entuk ijazai Mbah Yai. Lah ini Mbah Yai yang mana kok mengijazahkan kesyirikan? Ijazah ya ijazah, tetapi kepada siapa kita mengijazahkan? Kalau mengijazahkannya kepada ulama sunnah, nanti akan dicek dengan kitab, dengan sunnah, pemahaman para sahabat. Bila sejalan, silahkan kamu amalkan, memang ada dalilnya. Ini silahkan dipelajari. Tapi apabila tidak ada, saya tidak mengetahui, maka tidak mengijazahkan. Makanya suluk tadi ada begitu, keluar rumah menempuh perjalanan mencari ilmu syar'i sebagaimana generasi awal Islam. Itu mana suluk. Adapun mana akhlak adalah ketika bergaul memberikan maslahat pada lingkungan. Apa mana akhlak? Ketika bergaul memberikan maslahat kepada lingkungan. Itu mana akhlak? Ketika bergaul memberikan maslahat kepada lingkungan. Karena dikatakan khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Manusia sing paling apik, yang paling bagus akhlaknya, dan Nabi kita dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau berada di atas akhlak yang besar. Nah begitu. Ini buku yang kita pelajari, temanya membahas masalah itu. Sekarang kita akan melanjutkan di halaman 99. Sudah ada 4 baris kita pelajari. Kita baca ulang secara ringkas saja apa yang sudah kita pelajari, yaitu sikap Ahlussunnah wal Jamaah, la yaknatuna wala yai'asuna min rahmatillahi indal mihan. Mereka tidak berputus asa dan tidak berputus harapan ketika mendapatkan musibah, semoga tetap mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Kecenderungan hati menawi kena musibah niku condong datang sabar napa condong datang ceklek. Timbang ini tak mati ae, ngoten nggih. Timbang ini tak mati baik. Itu namanya orang yang putus asa, putus harapan, tidak bisa mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Timbang ini aku tak mati wae. Kalau napa wonten tiyang sing kendhat, kena penyakit napa niku? Mah napa-napa ra mari-mari. Bertindangi anake begitu mungkur nang omah kendhat. Itu contoh. Sehingga ungkapannya timbang ini aku tak mati wae. Perasaane, dugaane lek mati deritanya selesai. Betul kah? Betul kah? Salah total, justru menderita berkepanjangan. Karena mati bunuh diri nanti dalam kubur akan dapat siksa kubur. Apa bentuknya? Akan bunuh diri itu dikerjakan terus. Kira-kira menenggak
racun nganti kecil-kecil terus nyawane copot niku pinten jam kira-kira? Pamane sak jam ngoten nggih. Naudzubillah min dzalik. Mengke wonten alam kubur nggih menenggak kecil-kecil selama 1 jam. 1 jam teh dipun damel sihat ngombe malih. Kecil-kecil malih 1 jam. Berarti sedina sewengi kecil-kecil ping pinten? Ping 24. Setahun. Puyura 24 ping setahun nih sanggal ngeping nih malahan. Maunya istirahat tapi itu malah berkepanjangan. Gak sih toleren. Andaikan mau bersabar matinya normal, semoga saja itu menjadi pengampunan. Tetapi ketika nggak sabar bunuh diri, maka ternyata itu akan terjadi itu di alam kubur terus sampai hari kiamat. Lo tambah nemen boten. Naudzubillah min dzalik. Ini membimbing kepada kita supaya kita tidak berputus rahmat Allah Ta'ala. Ini caranya supaya kita nggak putus asa. Babnya sampai putus asa, bunuh diri semisal itu, ketika mati bukannya mati tapi derita itu malah berkepanjangan. Lah pisan wae nggak kuat kok dibaleni terus pundi? Pisannya nggak kuat kok malah dibaleni piye? Lah nggawa sekilo ra kuat malah nggawa 2 kilo ngoten nggih. Ditambah nemen abote. Itu pertama solusinya. Yang kedua, menggali hikmah. Apa hikmah di balik musibah? Untuk menggugurkan dosamu di dunia supaya ketika mati entek. Ini hikmah musibah. Napa hikmah musibah? Untuk menggugurkan dosa di dunia ketika mati enggak membawa beban. Makanya nanti dia tidak akan berputus harapan. Iki men endonyo tok sebentar lagi mati, bar kuwi nggak punya beban nanti diganti. Namanya kan nyambung harapan, bukan putus harapan, bukan putus asa, bukan putus harapan. Selain akan menggugurkan dosa juga meninggikan derajat. Juga akan diberi pahala. Sehingga dengan sabar nggak putus. Timbang dosaku digogrok nenek neraka masih mending digugurkan di dunia. Kira-kira kena penyakit tipes nek donya tasih wonten sing ngopeni mboten? Nek alam kubur sapa sing ngopeni? Lebih berat kayaknya sing ngopeni. Ini juga dorongan untuk bersabar. Nah, ke sana ini cara supaya tidak berputus harapan. Semoga Allah memberikan kesabaran pada kita. Nah, ini penting, makanya cari ilmu. Li'anna Allah Ta'ala qad harama dzalika, Allah mengharamkan orang yang punya sikap sifat putus asa. Walakin ya'isuna ayamal bala ala amal faraj. Ini yang dianjurkan, akan tapi supaya mereka hidup di hari-hari ketika menjalani bala, yaitu mengangankan akan jalan keluar. Faraj, mengangankan kelapangan. Al-qarib pada waktu yang dekat, wan nasir dan pertolongan, al-mu'akati yang dikokohkan. Maka untuk ini hadis telah memberikan arahan kepada kita. Innan nasro ma'asobri wa innal faraja mal karbi wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pertolongan bersama kesabaran, kelapangan bersama derita, bersama satu kesulitan akan banyak kemudahan. Ini 3 hal yang harus kita pegangi. Ini berita wahyu sebagai bimbingan. Pertolongan bersama kesabaran. Lek butuh ditolong sabaro. Makanya ketika kita mendapatkan mihan, bala, bencana, tugas kita sabar, 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 sabar. Isbiru waso biru.
sabaro lan sabar-sabarno. Makanya berdoa, Allahumma afrik alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna ala qaumil kafir watina afiatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, beri kami kebaikan dunia dan akhirat. Bayangkan ngerinya neraka. Ini enggak seberapa. Neraka kudu dilakoni, abote pol harus mampu. Kenapa ini enggak seberapa? Saya tidak bekerja keras untuk mampu. Demikian juga kelapangan bersama kesusahan. Makanya apabila kita itu mengalami susah, nanti akan lapang. Napa contohnya? Mengalami susah ada harapan lapang. Napa contohnya? Poso nganti nglili, gak ada harapan mboten? Ya tiyang sing poso gak ada harapan mboten? Napa harapane? Sabar-sabarno, akan datang masa berbuka kalau mesti masakne kalau. Nah begitu, jadi itu ada harapan. Berputar, jamnya nggak mandek mboten jamnya. Senatanya jamnya mati, baterai entek, tetapi putaran matahari Allah belum kiamat, berarti masih normal. Jam bergantung matahari, tapi matahari nggak bergantung kepada jam. Jamnya mati, bisa melihat matahari, gitu kan? Jamnya mati, matahari nggak stres, gimana? Jamnya mati, bisa melihat matahari. Jamnya mati, mataharinya tidak stres. Makanya nanti akan datang maghrib buka, maghrib buka, maghrib buka. Betul, itu ada harapan. Makanya disabar-sabarkan. Makanya cari selimuran. Napa selimuran nih kira-kira? Zaman bocah cilik baraan kula rumiyin, napa selimurane? Golek wengi. Pak Pedah mubeng, jarene golek wengi ngoten nggih. Saya kemutan nggih. Zaman cilan kula niku Pak Pedah mubeng golek wengi. Kadang wonten sing wonten entek nggih dam-daman nggih, karambulan, sekakan, gapoplaan ngoten nggih, reminan. Asik, gak mikir weteng, ternyata berjam-jam merapatek kroso maghrib. Artinya cari selimuran, cuma itu selimuran yang salah. Kalau gitu selimuran sing bener nopo? Sibukkan membaca Al-Quran, kuasai bahasanya. Niku nanti betul-betul nanti akan keselimur, gak mikir weteng luwi. Bahkan derita lebih sakit nanti akan keselimur. Napa contohnya? Wonten generasi tabiin niku sakit kata diamputasi, potong. Tabib mengatakan supaya tidak ada beban derita nanti dibius. Napa dibius niku? Pati rasa ngoten nggih. Napa ingkang lintu? Bius, pati rasa napa malih? Dimabukkan. Niku bedane napa? Dibius, pati rasa kalih dimabukkan niku napa bedane? Ternyata bius itu ya khamr. Pati rasa itu apa? Khamr. Sama, cuma carane wae. Gaya lama diombe, gaya modern disuntik nih. Bagi ngoten niku. Dia mengatakan, gak usah. Eman zikirku. Dibalik kuwi khamr pun juga haram. Punya alasan darurat itu yang punya alasan darurat, tapi pertimbangan orang tadi itu adalah haram. Kalau kita pertimbangannya haram apa darurat?
kayaknya condong kepada darurat karena normalnya agak pingin, cuma darurat saja. Kan cukup banyak, itu memang banyak itu dari khamr, merusak saraf untuk sekian waktu. Akhirnya dia mengatakan, gah menukis gak oleh keilang zikirku wis ngene wae. Lek wayah aku sholat, aku tak moco, lek wis beranang, berarti konsentrasi dengan bacaannya wis gak kelingan apa-apa, waktu itu potonglah. Akhirnya dipotong ketika baca Quran, konsentrasi penuh baca Quran, mendesis gak berapa lama pingsan. Ketika bangun setelah diperban, dia malam sholat dengan satu kaki, luar biasa kan? Kenapa? Nganti dipotong nggak kroso, kemudian pingsan. Kenapa? Membaca ayat itu memang bisa membawa perasaan. Lek kadang konsentrasi gak kelingan opo-opo, nganti loro menika ilang. Makanya bila kita baca Quran dengan penuh penghayatan, golek luwene lah ilang, lali ngoten nggih. Luwene lah ilang, lali. Ya makanya lek bocah cilik iku golek sore ngoten nggih. Makanya golek sorene tiyang sing pun dewasa napa? Mboten ngubyuke melu ngluyur, dam-daman, mboten. Ning napa? Baca Al-Qur'an, baca zikir. Nanti konsentrasi terbawa lali kepada yang lain-lain. Itu bersama bersama kesutu ada kelapangan. Itu harus yakin itu. Lalu yang ketiga, bersama satu kesulitan akan banyak kemudahan. Sehingga dengan begitu nanti ketika ada musibah itu ada harapan-harapan, maka nanti akan sabar untuk bisa menjalani. Itu akan ada waktunya. Li'annahum yasikuna biwa'dillah, karena mereka itu yakin janji Allah Ta'ala. Apa yang kita sebut merupakan janji. Pertolongan bersama kesabaran, bersama kesusahan itu ada kelapangan, bersama satu kesulitan akan banyak kemudian. Ini janji, maka itu diyakini. Ketika sedang berjalan berat, proses saja. Supaya ringan, itu proses pengguguran dosa. Sabar-sabar nih. Banyak lamun anna ma'ul sulsa, mereka tahu bersama, mereka yakin maknanya satu kesulitan banyak kemudahan. Itu terakhir yang kemarin sampai situ 3 baris. Sekarang kita lanjutkan. Wa yabhasuna an asbabil mihan fi anfusihim. Dan mereka itu mencari, meneliti an asbabil mihan, dari sebab terjadinya bencana fi anfusim, pada diri mereka. Kita sami ben mendapatkan maslahat ketika dapat musibah, kita harus mencari musibah ini sebabnya mesti dosa. Ternyata menimpa kepada saya berarti saya sedang dosa, cari. Kita sami lek gegere cokok semut, mak cuwekit gater, repot ngulekin apa muring-muring. Pikirane iki mesti cokot semut kaya ngene iki. Langkah pertama digoleki, rakot ngempet karo muring-muring. Tapi fitrahnya itu mencari. Fitrahnya itu apa? Mencari, itu fitrahnya. Muring-muring itu kan masalah kan nggak kuat ngempet mawon toh nggih. Tapi fitrahnya asli itu adalah mencari. Makanya bila kita terkena musibah, kesibukan kita itu muhasabah. Dosaku sing endi ya, goleki. Ini kira-kira sing paling penak muhasabah niku goleki dosa napa? Sing paling penak muhasabah niku goleki dosa napa? Goleki dosa mripat. Kena
sambil meripat berarti meripat wae dosa sing paling penak. Kenapa? Mata yang paling banyak kerjanya. Kerja mata sama kerja kaki cepetan mana? Sementara lingkungan kita apa yang bisa dipandang? Pemandangan halal dengan yang haram banyak mana? Makanya bila kita terkena musibah, ojo protes dosaku apa? Biasanya protes nggih, dosaku apa ngoten nggih. Jangan protes dosaku apa, tapi sadar terjadi dengan dosa, cari. Ya begitu. Ketika mencari sambil memperbanyak istighfar, astagfirullah, 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 sambil mencari. Sana kesibukan kita. Kita sami lek senang saged mun istighfar. Saged rapate tersita menikmati. Dorongan istighfar itu kecil, ya kan? Tersita menikmati dan dorongan istighfar itu kecil. Tapi ketika dapat musibah, golek dosa, itu nanti kan dimudahkan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jenengan titeni mawon. Rapate dosa karo nandangi dosa, rumangsa dosa niku mengke dorongan istighfarnya beda. Rapate dosa karo kena musibah dengan sebab dosa, rumangsa ngelakoni dosa, itu nanti dorongan istighfarnya penak. Kena musibah sadar dosaku muni astagfirullah itu nanti penak. Tapi lah nggak begitu banyak melakukan dosa, muni istighfar itu rada angel. Bahkan bisa ujub. Wah, lek ngono aku tak dosa engko ben paling penak istighfare. Ngono kuwi ya salah ngoten niku nggih. Salah ngoten niku nggih. Kenapa? Meremehkan itu tidak boleh. Lek meremehkan ngono kuwi, aku tak dosa engko ben akeh memperbanyak istighfar. Itu malah nggak bisa nanti jangan-jangan. Kenapa? Meremehkan itu kan nggak membuka hati. Makanya ketika terdosa ya memang dosa begitu nyapa. Aku iso kecemplung, aja nganti meremehkan. Aku lah dosa apa istighfar yang tak dosa wae. Ya ndak bisa ngono kuwi. Nggak bisa seperti itu. Dosa meremehkan nanti mematikan hati. Tapi apabila kita ngati-ngati tapi iso dosa, ya Allah dosa lagi. Ya Allah saya masih dosa lagi. Itu nanti bisa terdorong istighfarnya. Tapi jangan sampai meremehkan dosa. Makanya ketika terkena musibah, cari sebab musibah itu apa, cari dosa-dosanya. Aja malah ngomong dosaku apa. Wonten nggih? Wonten apa nate muni? Oh, malah nate muni ki mawon. Aja muni dosaku apa. Ini dengan sebab dosa kudune begitu. Wa yarona mereka memandang, punya pemikiran annal mihana sesungguhnya bencana wal musabah wal masaibah dan musibah-musibah la tusibum tidak menimpa kepada mereka illa kecuali bima kasabat dengan sebab apa yang berbuat aidim tangan-tangan mereka. Karena Allah jelas menjelaskan ma asaba min musibatin fa bima kasabat aidikum. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan sebab dosa-dosa yang kamu perbuat. Itu begitu. Wa ya'lamuna mereka tahu annan nasra sungguhnya pertolongan qad yata'akhkharu kadang terlambat. Bisa babil wuku dengan sebab terjatuh fil ma'asi dalam kemaksiatan. Wa taksir dan tidak melaksanakan fil itiba di dalam itiba. Jane asline donga niku dikabulni asline. Jumeneh kok dosane tiyang beriman. Wong kafir mawon nek donga nggih dikabulni. Jangankan doanya orang beriman, bukan dosanya, doanya. Jangankan doanya orang beriman, doanya orang kafir saja dikabulkan. Makanya kita wajib yakin doa itu dikabulkan. Makanya pilih yang baik.
Muni elek ya dikabulne elek, muni apik ya dikabulne apik. Makanya ketika kita marah kepada anak, panggil gak teko-teko, aja muni iki jane kuping apa petel. Katon dadi petel tenan susah mboten kira-kira. Makanya doa sajalah, ya Allah bikin dia telinganya tajam, nggak ndablek, amin. Malaikatnya mau ngono, akhirnya ternyata dibikin tajam, enak kan? Tapi sebenarnya muni ki kuping opo pedal dadi pedal tenanan terus pundi kira-kira. Wonten mriki wonten bahasa pedal mboten? Napa? Ruas bambu yang tunasnya tumbuh dipotong mepet, bentuknya kan kayak kuping ngoten nggih. Itu jenenge petel ngoten. Makanya podo-podo ngomong sing apik saja. Ini maknanya memberitahu kepada kita bahwasanya semua doa itu dikabulkan. Cuma ada yang kontan, ada yang kredit. Ada yang dikabulkan langsung, ada yang pengkabulannya tertunda. Apa yang menyebabkan pengkabulan tertunda? Banyak. Yang menyebabkan pengkabulan tertunda itu banyak. Napa? Memang Allah simpan di akhirat. Tandanya tertunda, dia itu ridho. Alhamdulillah disimpan, alhamdulillah disimpan, alhamdulillah disimpan. Semoga utuh. Itu penak mikire. Nah seperti itu. Saya punya kesempatan lagi. Andaikan donga bisa dikabulin, saya akan sibuk menikmati, tidak doa lagi. Ketika tertunda, saya minta lagi, saya minta lagi, saya minta lagi. Berarti tabungannya tambah lagi, dan tambah lagi. Itu sebab penundaan. Kenapa dijadikan tabungan atau diganti yang lebih baik, atau diganti yang lebih baik. Alhamdulillah lek kundungo belum diberikan lafadznya, tetapi ada bahaya saya dihindarkan, ada bahaya saya dihindarkan. Nah begitu. Pemane ngersane badhe mundhut HP regane 5 juta. Pun apik napa dereng? Ternyata ra kabul-kabul. Isone tuku HP jadul regane meh 75.000. Mek kena tinggi halu-halu. Iku masyarakatnya gede. Napa? Mata tidak disibukkan nonton pemandangan yang jelek. Nggih mboten? Lek nganti harganya 5 juta niku gambare kathah mboten. Nanti penasaran apa neh yo. Nanti waktunya bisa habis. Nah, ketika hanya untuk ngomong saja, berarti dia akan bisa mengalihkan yang lain. Itu namanya permintaannya nggak diberi, bukannya nggak diberi, tapi diganti yang lebih baik. Itu juga termasuk mungkin penundaan, tapi itu hikmahnya besar. Tanda itu merupakan penundaan, digantinya lebih baik, dia itu ridho. Lalu yang ketiga, sebab penundaan itu adalah karena dihalangi oleh dosa-dosa. Dihalangi oleh dosa-dosa. Napa contohnya? Arepe apik tapi mboten iso. Ya Allah mudahkan saya cari ilmu. Akhirnya dibikin repot terus, akhirnya nggak bisa cari ilmu. Berarti kalau gitu dosa itu penyebabnya. Itu penyebabnya apa? Dosa. Karena dosa itu akan merampas kebaikan. Doanya bisa cari ilmu, dosanya menghalangi, gak iso cari ilmu. Alasannya sibuk. Nah begitu, sehingga teralihkan dari yang manfaatnya besar untuk mengejar yang manfaatnya
kecil, bahkan nanti malah bisa dosa. Nah begitu, makanya apabila kita punya harapan ternyata kok terhalang, pengen apik kok reso tandang-tandang, berarti kita wajib mencari. Ini mesti ada dosa yang menjadi penghalang. Ape sedekah panggah ra iso ngetokne entek terus ngoten nggih. Jadi mesti ana dosane itu. Napa? Itu ku pulsa, mangke ngoten nggih. Itu ku pulsa ra sida sedekah niku mangke. Iman-iman cadangan gitu ku pulsa, sementara penggunakannya mbuh-mbuhan. Ini sebuah cara bahwasanya pertolongan itu bisa terlambat. Permasalahannya orang itu jatuh kepada kemaksiatan dan tidak melaksanakan di dalam ittiba, melaksanakan ketaatan liqouli ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum, apapun yang menimpa kepada kamu dari musibah itu dengan sebab apa yang tangan-tanganmu melakukan perbuatan dosa. Wala ya'tamiduna, berikutnya tandal sunnah, mereka tidak bertumpu, enggak njaga nih filmihan di dalam kondisi mendapatkan ujian, wan nusratitin, dan menolong agama, alal asbabi, pada sebab al ardiyati yang bisa diperbuat di permukaan bumi, wal igroi, dan berbagai macam igroat, potensi-potensi ad-dunyawiyati, bersifat keduniaan, wasunani al kauniyati, dan tuntutan kauni, sunnah kauniyah, tuntutan kauni. Kama sebagaimana anda sungguhnya mereka layak fulun, gak lalai anda dari sebab tadi. Jadi itu bersifat tengah antara tidak lalai tapi juga enggak menjaga nih. Wa yarona, mereka memandang qabla dzalika, sebelum itu, anna taqwa Allah Ta'ala, sesungguhnya takwa kepada Allah Ta'ala, wal istighfar, dan istighfar, minad dzunub, dari dosa, wal i'timada, dan bersandar Allah kepada Allah, wasyukra, dan syukur firroha, ketika longgar, minal asbabi, dari sebab-sebab al-muhimmati, yang penting, fi ta'jil faras, untuk segera meraih kelapangan, ba'da syiddati, setelah mendapatkan keberatan. Maknanya begini, secara umum tiang niku menawi sakit sing kepikiran dokter berobat napa tobat. Sing biasanya kepikiran rata-rata masyarakat lek sakit, sing paling kathah obat, dokter. Sing sakit endi obate, tanggane nyango dokter. Ngoten nggih. Kira-kira sing nasihati tobat ngoten wonten mboten kira-kira? Gak patek enak nggih. Disitulah permasalahannya. Kita dibimbing ketika dapat musibah, pertama kali istighfar. Itu pertama kali. Cari dosa. Mandek. Itu pertama kali. Kesana, ya Allah, sabarkan saya. Itu langkah pertama. Itu langkah yang benar. Setelah itu tidak lalai menempuh sebab. Ini cara yang benar. Tapi seringnya yang ada di masyarakat obat. Tonggone berobat, dokter.
Itu namanya bertumpu kepada sebab yang ada di permukaan bumi. Ini yang paling banyak yang ada pada manusia, seperti itu. Sunnah kauniyah, tuntutan peristiwa alam. Loro ya obat, itu namanya tuntutan peristiwa alam. Luwe ya makan, gitu kan ya. Ngelak ya ngombe, itu namanya sunnah kauniyah. Iya butuh, tetapi itu bukan tumpuan pertama. Apa tumpuan pertama? Iki mesti dosaku, astagfirullah. Ya begitu pertama kali. Ini takdir Allah mengingatkan. Itu pertama kali. Setelah itu baru mikir apa obatnya, terno nyanggone dokter endi masalahnya diobati. Demikian juga ketika orang itu berjuang. Misalnya masjidnya kentean duit, boten kuat bayar listrik. Buktinya api adzan, listrik mengalami pemadaman. Ketika dicek apa anjir tulisannya tulisane Anda lambat membayar, sedang dimatikan sementara. Kena musibah mboten? Akhirnya biasanya sing kepikiran iki kasih apa entek. Wong-wong polali nyemplungi kas. Ini pertama kali nggih. Enek tulisannya ternyata pemadaman sementara. Lalu semantakan astagfirullah, ini dosa-dosa kami. Jarang nggih kira-kira. Sing enek apa kas entek. Apa wong lali nyemplungi infak. Ini namanya sebab keduniaan. Kenapa itu ditonjolkan? Mestinya yang boleh ditonjolkan itu apa? Istighfar. Karena musibah termasuk diadakan pemadaman itu juga dosa-dosa. Maksiate takmir, maksiate jamaah, kikirnya takmir, kikirnya jamaah. Kenapa itu yang nggak dikoreksi dulu? Mestinya itu ke sana. Jadi apabila kita kena musibah pribadi, sosial atau perjuangan kita, maka pertama kali yang kita langkahkan adalah mengingat dosa, istighfar. Berikutnya menempuh sebab-sebab. Lek sakit ya berobat, luwe ya cari makanan, listriknya pemadaman ya golek duit terus dibayar. Tapi jangan bertumpu kepada sebab, tapi bertumpunya kepada Allah lalu menempuh sebab. Bisa jadi solusinya Allah lewatkan sebab, tapi yang jelas melaksanakan sebab termasuk jenis dari amal soleh. Berikutnya, wa ahlussunnati wal jamaah ya khaufuna, mereka takut min uqubati kufri nikmati, dari akibat kufur nikmat, wajah tiha, akibat pembangkangan kepada nikmat. Lidha, karena itulah tarohum, kamu bisa melihat ahlussunnah yang benar, akhrosonasi, paling semangatnya manusia, syukron, untuk syukur, wahamdalillah, dan memuji kepada Allah. Wa ada wa mahum, dan kamu bisa melihat ajeknya mereka alaiya, di atas syukur dan memuji Allah, fi kulli nikmatin, pada setiap nikmat, saghiratin, kecil kanat ada, au kabiratin, atau besar. Yang kala Nabi SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang nikmatnya lebih bawah daripada kamu, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, kamu jangan melihat kepada orang yang nikmatnya di atas kamu. Fa'inau, maka sesungguhnya ajdaru itu lebih berpotensi, berkemungkinan, Allah tasdaru, kalian tidak menyepelekan nikmatullah alaikum, nikmat Allah yang terberikan kepada kalian.
dosa sing berpotensi kathah niku napa? Angel syukur, yang ada jadi kufur nikmat. Niku dosa yang paling banyak terjadi. Angel syukur dan kufur kepada nikmat. Artinya lek enggak iso syukur berarti kufur nikmat, maknanya begitu. Gah maju berarti mundur, kan begitu. Enggak mau yang baik berarti kan buruk, kan begitu. Dan ini yang diprogramkan oleh setan. Manusia dipasang ranjau, bentuknya sulit syukur. Setan mengatakan, "Sumala'atiyanahum min bain aiti wa min khalfi wa an aiman wa an samalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian mereka akan saya datangi dari depan, dari belakang, dan sedikit kamu jumpai mereka bisa syukur. Ini setan kerja keras, mendatangi dari mana? Depan, belakang, kanan, kiri. Napa sasarannya? Biar enggak banyak syukur. Itu pekerjaan yang paling berat itu syukur. Makanya kita dibimbing dengan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk syukur, untuk zikir, untuk bisa membagusi ibadahku kepadamu. Nah, bila sudah tidak bisa syukur, yang ada itu adalah kufur. Gimana penyebab kufurnya? Kok mek semene, kurang, kok mek semene. Biasanya ibu calon morotuwa menawi badhe golek mantu niku sing wis duwe penggawean mapan apa sing tasih golek-golek biasane. Iku sing paling kata mikir niku si bocah napa ibu maratuwa. Nyapa? Ibuke apa bapake? Napa kok ibuke? Apa sing jawang bapake ngono, gak kenek. Limpahne wong liya. Aku izin ngakoni ngoten nggih kira-kira nggih. Seringnya ibu calon maratuwa, kenapa? Punya pengalaman. Kok kayak mantuku kaya wong iki lah. Kayak mantuku kaya wong iki, sinten kaya wong iki lho. Pake calon mantan perempuan ngoten nggih. Wis aku ngrasakne di bojo wong iku kok anakku kok menderita kaya aku ngoten kira-kira nggih. Tapi lek sampeyan apik, Nduk, selek rabi kaya bapakmu ngoten kira-kira nggih. Kenapa? Pengalamannya seperti itu. Pengalamannya seperti itu. Ini penyakit yang banyak menghantui masyarakat. Kenapa? Karena menganggap nikmat itu kecil. Makanya ketika sudah dikuasai anggapan nikmat itu kecil, yang ada merasa kurang sehingga yang ada nggak disyukuri karena ambisi tambah. Ini penyakit. Kapan itu bisa selesai? Tiang niku rumangsa kurangi kalih rumangsa mareme kathah pundi? Kathah pundi? Rumangsa mareme kalih rumangsa kurangi kathah pundi? Kata rumangsa kurang nggih. Ini sulit syukur kalau gitu. Lek dituruti kapan marem? Piro-piro ya pangga kurang. Sebabe serakai niku kados joglangan. Di sene sak piro-piro ora bek-bek ngoten nggih. Serakai kados galian sampah, basa Jawane napa? Joglangan. Ombo jawero diwae resek sak pira-pira apa enggak?
rabek-bek. Lah mengke bek dibuang ya entek dadi awu, nggih. Ya begitu, disane watu, wedi, oh tukune ya malah sak pirang. Itu begitu. Itu contoh kufur nikmat apa? Merasa kurang. Dan ini rata-rata pemikiran siapapun. Wis to niku gadah lemah 10 hektar, tanduri tebu pas regane larang, panggah kurang mawon. Nek dereng dipun urugi ngoten mboten mari-mari ngoten niku. Ngapa diurugi niku? Mati. Panggah ramari-mari. Makanya Islam membimbing kepada kita ketika mencari itu puaskan dengan 3 hal. Siapa yang punya 3 hal ini insya Allah nanti bisa syukur. Karena rata-rata 3 hal ini punya. Dan itu sudah sering kita sampaikan. Napa 3 hal niku? 1. Bangun pagi badan sehat. 2. Pikiran ceria. 3. Punya jatah makan sehari. Rata-rata 3 niki tiyang gadah napa mboten gadah? Rata-rata. Pagi-pagi bangun sehat. Ini kenyataane kathah tiyang sakit apa kathah tiyang sehat? Kathah pundi? Kathah tiyang sehat. Bukti ini rumah sakitnya gak patek bek. Ngepersani rumah sakit melimpah napa kathah kamar sing kosong. Tasik kathah kamar sing kosong. Ini menunjukkan wong sehat luwe akeh. Nomor 2, rata-rata tiang wungu niku zikir napa nangis. Rata-rata tiang bangun tidur niku zikir napa nangis. Rata-rata zikir. Wonten tiang sing bangun tidur nangis. Lek bangun tidur nangis berarti mboten saged turu. Mek gayane tok. Lek saged turu berarti susah hilang, lupa. Nggih mboten? Namanya bangun tidur adalah zikir. Bangun tidur nangis itu jarang. Kalau bangun tidur nangis berarti nggak bisa tidur. Mek gayane tok saja. Buktinya ketika bisa tidur menunjukkan susahnya itu lupa. Makanya rata-rata orang itu adalah sudah mendapatkan nikmat ini, pikirannya ceria, bangun tidur berzikir, bukan nangis. Itu namanya tentram di tengah keluarganya. Hikmahnya itu diantaranya. Yang ketiga punya jatah makan sehari. Niki wow, wonten sing dereng sarapan. Upami wonten paling mek rong kober ngoten mawon nggih. Upami wonten mek rong kober napa? Kegiatane padet urung kober. Dadi asline sampun wonten. Nek panggah boten kober minum. Renek banyu keran. Renek banyu napa? Keran. Walaupun seteguk itu bisa jadi modal hidup sehari. Kenapa? Bersyukurlah itu untuk orang yang puasa. Bila nggak punya apa-apa, walaupun dengan seteguk air, nanti Allah akan memberkahi. Ini pemikiran kita supaya kita tuh merasa kaya, jangan merasa kurang. Bila kita merasa kaya dengan 3 ini, siapa yang punya 3 ini sudah disebutkan pada hadis. Man asbaha mu'afan fi jasadi aminan fi sirbi wa indau kutu yaumi faka'anama khizat laut dunya bi khadafiriha. Siapa yang bangun pagi badannya sehat, sehat teman-teman, rata-rata pikirannya ceria, ndonga napa nangis? Tasik ndonga, boten-boten tiyang wungu langsung nangis. Buktinya susahnya hilang, bisa tidur buktinya. Lali niku nangis sih, mesti ceria niku. Pokok aku iso turu susahku hilang. Ngoten nggih? Pokok aku iso turu susahku hilangnya apa lali. Yang ketiga punya jatah makan sehari. Ini siapa yang punya 3 ini? Faka'annama khizat laut dunya bi khadafiriha.
dunia bersama berada pada genggaman. Kurang nopo? Jadi kuasai dunia. Kurang nopo? Yang ada paling kurang syukur. Inilah pendorong kita untuk bisa syukur nikmat. Tapi lek pangaruh mongso kurang gak iso syukur nikmat. Itu caranya miliki 3 hal ini. Pagi-pagi badan sehat, pikiran ceria, punya jatah makan, sehari saya sudah kaya raya. Tugasku tinggal melaksanakan kesyukuran. Ojo kayak kok duwe anu aku kok ora, kayak kok duwe anu aku kok ora. Wah, gak iso syukur. Itu nanti yang ada kufur nikmat. Buktinya tidak beramal, bahkan malah muring-muring. Makanya Ahlus Sunnah itu takut kufur nikmat, mengingkari nikmat. Maka daripada itu mereka itu ambisi untuk bersyukur, caranya ya tadi. Dan mereka melanggengkannya. Dan mereka sadar nanti akan ditanya. Jangankan dapat nikmat besar, kecil saja dia bisa mensyukuri. Makanya ketika orang itu tidak melangkah nikah, napa sing disawang pertama kali? Harta. Rupanya nggih pertama kali nggih. Kedua nasapi ketika hartane, yang ketiga laki agamane. Apa yang dibimbingkan oleh Islam? Agamanya. Itu pertama kali, agamanya. Kenapa? Itu yang memang harus dicari. Tiang duit-duit mesti kerja napa kadang mboten kerja nggih entuk. Tiang nyekel duit mesti kudu kerja napa kadang ora kerja nggih nyekel. Sering ora kerja nyekel napa disangoni. Nanti dipun sangoni tapi njijal ilmu dipun sangoni bicarane. Pil tak sangoni apa ilmu. Saged? Gak bisa. Duit iso disangokni, tapi ilmu gak bisa disangokni. Makanya pertama kali ketika memilih itu agama. Kenapa? Itu memang harus dicari. Kalau punya luar biasa. Sing kudu digoleki wae dek itu iso golek, sing kejatah kan lebih mudah kan? Nggih mboten? Sing kudu digolek saja dia itu iso golek, sing kejatah kan lebih mudah. Tapi kadang orang itu membaliknya. Sing wis kejatah panggah digoleki, akhirnya malah pekerjaannya nganggur. Tapi tiang sedina dipun jatah 100.000, ambisine 200.000. Kesel mboten? Mesti entuk? Urung mesti. Tapi lek ambisi itu cari ilmu, dapat. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nah gitu caranya. Supaya tujuannya apa? Bisa mendapatkan sifat syukur kepada nikmat, termasuk akhlak mulia apabila kita bisa seperti itu. Demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Insyaallah kelanjutan materi kita kaji waktu menyusul. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.